ke game yang kedua nantinya karena game pertama berhasil sudah diamankan oleh Bleed Esports dengan keunggulan yang mereka miliki. Betul, bukan sebarang betul, dan Kairi dan juga Deck. Ini yang bakal menjadi sorotan utama kita untuk berada di posnya masing-masing untuk mengambil beberapa objektif netral yang dia miliki. Tapi di arah bottom lane sepertinya bakal ada kerusuhan karena Sagitnu dari awal game pertama sampai game kedua selalu membuat kerusuhan. Oke, memang banyak terjadi kerusuhan ya karena Bleed Esports mereka memanfaatkan adanya potensi lagi dari early-nya. Dia emang tipikal yang main assassin banget ya dari seorang Desi sendiri. Tapi di arah middle masih aman-aman aja, clear wave terlebih dahulu dan ini wings by wings nih. Dia udah langsung mau coba untuk rotasi ke arah bawah, berbagi XP dengan adanya XP laner dari Vex ya. Mau coba untuk dapetin levelnya terlebih dahulu. Magic Worship, movement speed, Magic Penetration ada di tangan dari Shocker. Tapi lihat tuh dia ada tengah tempat sana. Tiba-tiba Sagitnu hilang seketika dengan adanya 4 player yang masuk ke dalam tubuhnya. Rame banget, dan lihat Shocker di sini nahan banget ya dari wings by wingsnya. Dia mau ke arah middle dengan kaki karena lama cooldown ya dan baru aja hadir. Tapi tidak dengan adanya penyelamatan terhadap platingan ke arah outer turretnya. Wow, bahkan lihat Kairi. Buset. Wah, ini Sabar. full plating plus mau ngancurin satu outer bottom turret kah? Ini bakal jadi keuntungan besar banget di tim Flash. Mereka langsung sebesar itu perubahannya. Dimana mereka langsung main agresif. Beda dengan game yang pertama tadi ya, mereka yang diharas habis-habisan, tapi sekarang dengan adanya Martis yang begitu kuat, dengan adanya anti-CC yang dia miliki, ya membuat beberapa objektif akan menjadi makanan, apalagi bersama dengan tadi Arlot. Tambah lagi dengan tadi Sagitnu yang hilang. Sekarang Turtle, tanpa adanya hambatan seperti jalan tol, bisa didapatkan olehnya. Sementara GPL memilih untuk cabut aja dari teritori purple buff milik dari Kairi. Oke, tim Flash mereka sudah langsung secepat kilat untuk melakukan reset, untuk melakukan adanya kecomebackan juga nih di game yang kedua dengan early yang mereka dapatkan dengan adanya turtle pertama. Zaman Fat di arah top lane sudah dibuka, memaksa dari FMM-nya mengeluarkan flicker untuk mundur ke arah belakang. Yap, yang menarik adalah Westmo tetap dengan respect-nya ya. Dengan adanya yang lain-lain memberikan sisi ada Purify, tapi Feather Isaac coba untuk dilakukan. FMM dalam ancaman, masih belum memiliki damage dari Shockernya sehingga berdaya FMM selamat, tapi Divine Just berbalasan. Shocker mencoba untuk flicker tapi World Manipulation walaupun FMM tumbang. Shocker menjadi pertukaran yang cukup fair bagi kedua tim. FMM tadi banyak ragu-ragu sih, dia HP-nya kan tertekan banget ya. Dia tadi udah berhasil menghindari ada 16, tapi lihat KZP bakal coba untuk bertahan. Di backup dengan adanya pergerakan dari Waste Mode. Zaman Force dibuka, JPL yang ternyata cukup terjebak. Kairi hadir, Decimation membuat dari JPL kali ini harus terpanis. Mencoba untuk Devin lagi, Decimate kedua dan double kill. Disegir oleh Kairi tapi tidak dengan adanya damage dari turret yang membuat dari Kairinya pun harus dihilangkan. Ya, ini cucukan yang mengerikan, tapi lihat bagaimana Des mencoba untuk satu shadow kill karena dapat sayang damage-nya masih cukup terbagi dengan ada KZP membuat dari Death belum bisa mendapatkan poin yang dia inginkan. Cuman yang mungkin dilakukan oleh Kairi itu harus dilakukan sih. Iya. Oke sih, dapat ini 2 soalnya. Dia langsung ditukar sama dia, ya nggak masalah. Berani banget juga ya, dia langsung masuk dengan adanya Decimate karena aktif kan tadi. Ya. Dia masuk tapi bahkan flicker dikeluarkan dari Sagitnu menghindari adanya sebuah feather eye strike dan nampaknya tidak ada flicker untuk Bleed Esports. Mereka harus mundur terlebih dahulu dan merelakan satu outer bottom turretnya dihancurkan di tangan dari Shocker dan juga Vex. Udah dilakukan dan KZP dalam ancaman. Masih ada Mortal Coil dari Kairi. Mencoba untuk memberikan penyelamatan tapi Neon Blast bakal dikeluarkan. Reward manipulation ada dari sosok satu pemain KLZ nggak bisa bertahan lebih lama lagi karena dari Kairinya udah dapetin double kill. Mencoba untuk mendapatkan arah JPL. Asura auranya nggak kena. Coba terus dikejar. JPL memilih untuk melakukan aksi bunuh diri dan akhirnya JPL terexecute. Executed ya, karena ya mau gimana lagi dia gak bisa juga untuk pulang, gak bisa untuk bertahan terlalu lama. Tapi di arah top lane nampaknya kali ini Zaman Force mulai dibuka juga. Federasi dari belakang di mana Sagitnunya terjebak sendirian, gak ada escape ability kembali karena flicker dalam keadaan cooldown. Sehingga Sagitnu berhasil untuk dihilangkan untuk kedua kalinya dan bahkan turtle kedua pun berhasil untuk diamankan kembali di tangan dari Kairi. Wow, seperti ada kebangkitan yang dirasakan oleh tim Flash ya. Mereka berbeda banget gameplaynya di game yang pertama tadi dengan game yang kedua. Mereka lebih bermain agresif, mereka berani nabrak,
mereka berani untuk mengambil inisiasi serangan. Dan lihat ada JPL sendirian di top lane, bakal coba untuk diaras. Rame-rame ada satu sosok shocker, tapi dengan flicker yang udah dikeluarkan GPL, membuat dari GPL seperti yang gak punya lagi aksi untuk bisa melakukan surprise pick. Oke, dan nampaknya dari Des masih coba untuk menginvasi ke arah orange buff-nya. Tapi Quad Shadow yang sudah dinantikan oleh Kairi dengan decimate yang aktif membuat dia berhasil untuk ditumbangkan. Sagitno kembali terusir dengan Feeder Attack yang dibuka, tidak kembali bisa menyelamatkan outer top turret yang untuk kali ini menjadi tabungan kembali untuk tim Flash. Objektif yang mereka dapatkan membuat gold yang sekarang bergerak ke angka 3.200. Ya, dari item nih kita bisa melihat bagaimana Herald-nya Westmode udah lumayan nyeri otot ya. Calamity Reaper, Feather of Heaven juga ada attack speed tambahan untuk Chrono Dash yang dia punya dari Westmode-nya. Perbedaan 940 gold memang terasa signifikan. Tapi lihat bagaimana Vex-nya ternyata tercuri begitu saja dengan ada Divine Judgment di keluar GPL. Tapi GPL yang gak selamat juga ada Jump Force. Dan dari Word Manipulation menahan semuanya supaya anak-anak Team Flash gak bisa masuk ke area teritori. Tapi Feather Ice jadi balasan. Mobil dari VJ cukup sekarat baut. Dua player hilang dari Team Flash. Tapi Blitz Esports tidak tinggal diam. Mereka masih coba untuk melakukan defensive manuver di area mid lane. Oke, dan bahkan 3 outer turret yang sudah dihancurkan membuat dari Blitz Esports sekarang lumayan tertekan ya. Karena visionnya juga mulai terbatas dan Team Flash dengan keunggulan yang mereka miliki, jangan sampai ada momen-momen yang bisa menjadi celah nih untuk Team Flash sendiri. Karena tadi hampir aja kan ada 2 player yang ke pick off dari Team Flash, itu mulai jadi titik balik dari Blitz Esports mengejar dari segi ketertinggalannya. Walaupun ya bisa kita bilang nggak terlalu jauh sih, dengan adanya 3.000 net worth aja. Perfect Turtle sudah ada di depan mata untuk Kairi sejauh ini. Eksekusi yang sudah dilakukan juga tanpa adanya kontes sama sekali. Karena Des di sini susah banget sih, dia mau kontes karena damage perbedaannya juga udah mulai besar. Dan split push adalah jawaban yang sudah dilakukan oleh Des. Ya, karena sebagai assassin juga ya. Dia harus bisa melakukan tugasnya begitu cepat ke clearing minion. Dan sementara dengan adanya Des di depan, ternyata masih belum cukup juga untuk bisa ngancurin satu inner turret bottom lane. Karena kepekaan dari Vex benar-benar menjadi jawaban. Coba yang menarik adalah dari tadi Sagitno yang seakan-akan menjadi sosok roamer bagi Blitz Esports, selalu menjaga FMM dimanapun dia berada. Dia nggak jagain bottom lane, dia langsung bareng ke sana. Tapi hasil sama-sama dengan Divine Judgment, Shadow Kill dikeluarkan dan Vex masih selamat kali ini. Vex mencoba untuk membantu menyerang bersama dengan Kairi, tapi ternyata Quad Shadow-nya masih bisa cabut dan tertinggal ada GPL. Ditinggalin temennya, dibiarkan sendiri. GPL gak punya apa-apa dan bakal ada satu decimate yang masuk ke dalam tubuh GPL. Karena tadi pakai flicker loh, dia maksudnya itu targetnya di depan mata banget. Dia buang flickernya dan akhirnya dia nggak bisa pergi lagi dari area tersebut karena udah nggak ada escape mechanism lagi dan tidak tumbang. Itu menjadi sebuah kerugian yang besar banget dari Blitz Esports. Inisiasi yang menurut aku gagal ya, karena research-nya terbuang, nggak ada yang kena pick off juga. Baik time yang ternyata memang masih belum berhasil. Quad Shadow masih bisa dikeluarkan untuk menghindari adanya Feeder Attack dari belakang, tapi KZP mulai terjebak. Dengan adanya satu buah flicker menuju ke arah belakang, KZP masih bisa bertahan sejauh ini. Ya mungkin tadi kalau GPL bareng sama FMM beda cerita. Beda. Tapi GPL bersama dengan Des yang akhirnya Des ternyata nggak bisa langsung install kill dengan shadow killnya. Ya aku juga setuju dengan Aul, kenapa harus pakai flicker di saat seperti itu yang di depan matanya. Mungkin GPL ingin memastikan oke, supaya semakin pasti dapat. Ya wes, Ya. aku flicker mas gitu. Ya langsung di flicker, tapi balik lagi yang tadi seperti bilang roamer yang harusnya menjadi tugas dari JPL sekarang beralih ya ke tangan Sagitno karena memang balik lagi Des yang kali ini masih mencoba untuk melakukan ada satu buah flicker menghindari Quad Shadow dan Shadow Kill-nya terlepas, masih bisa mundur, ada Phantom Shuriken dan menggocek begitu saja. Udah gak ada Quad Shadow, apakah Des bakal dikejar? Des kali ini keberadaannya udah ketahuan di tangan dari Shocker. Curse of Crow hampir saya bisa menumbangkan damage yang cukup besar, tapi Des masih bisa memiliki adanya satu buah Quad Shadow, tapi Wings by Wings mengejar dan itu dia Dominant Blast digeprek sudah Des-nya sehingga tidak bisa lagi bertahan. Iya, dan akhirnya membuat dari Des yang begitu banyak membayang time. Kira dihilangkan begitu saja. Vex mencoba maju ke arah Sagitno. Sagitno-nya memilih untuk mundur begitu saja. Tapi Mortal Coil mengejar Asura-Aura dan akhirnya Decimation. Monster kill didapat oleh Kairi. Kairi ketika menggunakan Martis ini sangat-sangat berbahaya. Disokong banyak sekali teman-teman yang lain. Ditambah lagi dengan dia udah sangat-sangat snowballing. Perbedaan level juga sangat terlihat antara kedua jungler. Kairi, Decimation, jawaban dari kekalahan. Ya, karena
susah sih head to head antara Hayabusa sama Martis ya. Dari segi farmingannya juga memang ya kalah cepat. Dari segi objektifnya juga lumayan susah untuk ke kontes. Dan pergerakan dari XP-nya kira XP jadi pasif. Karena dia tipikal yang harus buka vision. Karena JPL butuh banget posisi untuk bisa melakukan adanya pick off. Ya. Dengan tidak adanya mobilitas yang kencang, akhirnya Sagitno yang dipanis berkali-kali tanpa bisa berbuat banyak. Hanya menjadi sandbag berjalan aja untuk Blitz Esports. Iya bener banget. Ya ini tinggal tunggu aja GPL gimana combo bersama dengan FMM. Gak bisa Sagitno terus-terusan yang ada di garis depan. Gak boleh sampai FMM gak bisa dapetin apa yang dia mau. Fedor Ice Strike di pop up, masih bisa dihilangkan damage-nya dari Sagitno dan juga GPL. Masih bisa dihindari begitu saja. Dan Des, dia udah nunggu di rumputan, udah nungguin supaya dia bisa melakukan split plus. Lord yang tadi didapatkan masih belum menuai hasil positif. Oke, dan item build yang sudah selesai ya di 11 menit pertama. Damage dari Hayabusa milik Des ini oke, dia udah punya Malfiguror, dia punya Hunter Strike dan juga si Halberd untuk bisa menghalau adanya shield absorb yang dimiliki oleh Quest Mode, tapi belum cukup nih untuk bisa mendeliver damage dengan optimal. Sehingga sejauh ini Blitz Esports mereka cukup tertinggal dengan adanya 5.000 net worth. Dengan satu buah Glowing One sekarang yang sudah dikantongi pula di tangan dari KLVJ. Pokingan damage-nya akan lebih terasa lagi. Tapi di dalam keadaan yang cukup under, ini Team Flash benar-benar memanfaatkan hal itu untuk Blitz Esports. Ya. Ini mulai ya dari Des, dia coba untuk lagi dan lagi mencuri apa yang dia bisa curi sebagai assassin dengan mobilitas tinggi. Dengan dia jarang bisa terlihat, tapi KZP sepertinya bakal coba untuk ngecek aja area rumputan. Di mana sih letak keberadaan dari Hayabusa kita nih. Tapi ternyata Des masih tetap bisa disembunyi. GPL yang malahan terlihat di depan wajah dari Kairi. Bakal coba untuk memilih mundur. KZP mencoba untuk melakukan sandwichnya, tapi enggak mau. Kalau targetnya aja tentu saja tidak. Dan mungkin informasi bakal diberikan. Desnya bakal ketahuan dan bener aja Desnya kali ini melakukan satu shadow kill defensif untuk bisa bertahan hidup. Coach Shadow ke arah belakang. Ada flicker dari JPL yang sangat tepat. Tapi ada belakang sana Desnya. Kembali ke arah Fedor Riser dan hilang sudah. Defense Judgment dilakukan tapi ternyata gak berimpact apa-apa untuk KZP dan satu yang memblast. Masih bisa dihindari oleh Blitz Esports. What are you doing, Des? Itu dia mau ngindarin tetes terakhir dari Varsha sih. Itu. Cuman sebenarnya kan nggak kena ya. Malah balik lagi ke dalam arena peperangan. Dan akhirnya menjadi makanan yang cukup empuk untuk Team Flash. Dan tidak adanya power of retribution dari Blitz Esports. Mereka nggak bisa melakukan kontes sehingga Lord yang kedua berhasil untuk diamankan untuk Team Flash. Ini akan menjadi malapetaka bagi Blitz Esports itu sendiri. El Momento masih dipegang oleh Team Flash. Apalagi mereka benar-benar peka sekali dengan apa yang terjadi di belakang. Mereka peka sekali untuk siapa yang harus ditarik. Des, benar-benar dicari banget di bottom lane tadi. Benar-benar bisa didapatkan juga. Dan akhirnya, sekarang Lord yang kedua sudah berada di tangan dari Team Flash. Unggul 7.000 gold dan damage leaderboard yang memang kita lihat shocker. Dari tadi Fedor Ice Strike-nya, sakitnya bener-bener sakit. Bener-bener membuat shock ya semuanya. Tapi 3 base turret yang tersisa untuk kali ini Blitz Esports mereka harus defense terlebih dahulu. Tapi lihat manajemen wave minion yang dilakukan oleh Team Flash membuat nantinya akan ada dorongan di 3 lane yang berbeda yang harus diantisipasi dengan cukup baik oleh Blitz Esports karena satu wave di arah tengah udah di clear. Ternyata manajemennya masih belum berjalan nih karena yang di tengahnya ke-clear duluan. Yes, masih ada reward manipulation, masih ada bandit race yang bisa menjadi defensive mechanism bagi Blitz Esports. Tapi Lord sudah mulai mengamuk. Sagitno memancing keributan terhadap satu Lolita di depan. Tapi Lord yang masih tetap bisa menghancurkan base turret di arah bottom lane. Sementara dari Blitz Esports, mereka masih mencari lagi celah bagaimana bisa menarik satu player yang penting dari Team Flash. JPL ternyata masih belum bisa berbuat banyak. Oke, JPL memang masih nunggu momentum dulu karena balik lagi dia butuh banget follow up yang cukup. Apalagi dalam keadaan yang cukup tertinggal, ini susah sih dari Blitz Esports untuk deliver damage dengan besar. Terlihat Bandit Race juga dari arah belakang dan nampaknya masih coba untuk mundur aja terlebih dahulu dari Team Flash. Road manipulation dibuka, Sagitno terjebak sendirian. Ada satu aksi backstep yang dilakukan di mana Shocker berhasil ditumbangkan untuk kedua kalinya. Terjebak dari manipulation dan KZP masih bisa melakukan recharge. Zaman first dibuka tapi tidak terlalu lama karena damage yang dikeluarkan oleh FMM cukup sakit sehingga double kill diamankan dan 4 player dari Team Flash berhasil untuk dihilangkan. One moment, El Momento, 4 player dari Team Flash dihilangkan seketika menyisakan Kairi seorang. Outer Tower berhasil rontokan di arah mid lane. Inner Tower akan jadi target kemarin berikutnya. Kairi dengan mortal coil-nya memilih untuk mundur begitu saja. Masih ada video dan one straight push akan segera dilakukan oleh Blitz Esports.
masih ada Shocker. Shocker muncul di dalam 4 detik ke depan. Ada satu buah Shura Aura, Mortal Coil. Ini Spatial dari belakang diusir mundur dengan sebuah Feeder Ice Strike. Sagitnu menjadi target selanjutnya, tapi Kairi harus tumbang. Real Manipulation dibuka. Ada satu buah Rene Rapal di daerah belakang, tapi 4 player dari tim Flash. Mereka sudah siap siaga kembali untuk mendefense base mereka. Efek glowing one hampir saja membuat Shocker tersyok dengan api-api asmara yang muncul dalam tubuhnya untuk dia bisa pulang ke base recall tepat waktu untuk menambah lagi SP-nya, menyembuhkan luka-lukanya. Lord yang ketiga hadir di Land of Dawn. Kesabaran memang membuahkan hasil dari Legends seperti apa kemarin. Jasper dan juga Divino Passion menjadi combo, tapi sayang belum bisa menumbangkan satu faksi di depan sana. Gak ada nih Moon Blast loh. Gak ada 16 dan ini dia Desnya masih coba untuk nabrak dari lini belakang di mana Shocker. Gak ada Winter Trancheon, gak ada Immortality dan harus tumbang di tangan dari seorang Kill VJ. Kairi mensecure ke arah Lord yang ternyata nggak di reset, membuat dari teman-teman Bleed Esports kali ini bakal coba untuk maju dan melakukan inisiasi kembali kah? Oh tidak, ternyata mundur karena mereka harus defense terhadap Lordnya. Walaupun Shocker di sini hilang loh. Ya, no Shocker, no core untuk tim Flash sebenarnya. Gak ada damage yang akan bisa masuk sampai belakang, walaupun kita tahu ada West Mode yang bisa masuk, tapi dengan adanya West Mode yang terlalu misalnya nggak bisa jaga posisi, ini bakal jadi ancaman tersendiri. Des, coba untuk mencari-cari letak keberadaan anak-anak tim Flash, dan tadi barusan, wow, Bleed Esport sepertinya udah mendapatkan air momentonya. Sepertinya dari Bleed Esport juga, mereka udah mulai tahu gimana caranya mencari celah dari kesalahan yang dibuat oleh tim Flash. Ya, dan FFM ini udah dapetin damage yang besar ya dengan item-item yang selesai. Tadi Husklaw juga udah berhasil untuk diselesaikan dan bahkan Genius One sekarang untuk KLVJ. KLVJ ini sebagai shadow carry loh, dia damage-nya juga gede di dalam sebuah teamfight yang besar-besaran. Setuju, apalagi dengan adanya reward manipulation nanti yang dibuka ya. Dan sekarang Restart akan menjadi target operasi. Bandit Trash dikeluarkan. AZP bakal coba untuk memberikan badannya again. Best turret mid lane gak bisa dirontokkan semudah itu bagi teman-teman tim Flash. Dan untuk di bagian mid lane masih coba untuk maju minionnya. Ada conceal yang dilakukan. Best turret baru hancur sekarang. Tapi Sagitnu ingin mengulang apa yang terjadi seperti tadi, membalikan keadaan. Tapi Bleed Esports sepertinya udah mulai terbaca oleh tim Flash gerakannya. Ya, belakangnya harus hati-hati sih karena udah 2 kali tadi momentum dari Desya mau melakukan aksi backstep ya. Dia mau gunting jalur dari belakang, mau melakukan adanya surprise attack, tapi dengan item yang sudah selesai juga kita bisa intip full item. Untuk FMM di sana ada Heptasis, ada Hunter Strike juga, Blade of Despair ditambah dengan Malefic Roar. Tidak ada item defensif ya. Kecuali mungkin nantinya dari lifesteal yang dimiliki. Dan karena udah menginjak menit 18, waktu spawnnya bakal makin lama lagi. Sagitnu udah ada Immortality. Yes, tapi udah flicker dari Vex. Tandanya dia nggak punya escape mechanism lagi setelah ini. Tapi sementara itu dengan ada Immortal Coil Kairi, Sagitnu sekarang udah bener-bener ngasih badan terus. Dia akan memancing keributan, dia akan menjadi sosok yang bisa memimpin membalikannya keadaan dari Bleed Esports. Kayak tadi di mid kan gara-gara dia. Iya, mau all in ke dia ya? Iya, terus tiba-tiba reward manipulation hadir. Udah nggak bisa kemana-mana. Dan sekarang FMM masih dapetin orange buff-nya. Ya, masih berhasil ya untuk mengantongi adanya orange buff tanpa bisa dicuri kembali oleh teman-teman dari tim Flash. Wings by Wings dibuka untuk berpindah rumputan aja nih kayaknya, memberikan surprise attack. Karena lane atas nih yang bakal coba untuk didorong sama Bleed Esports dengan HP dari turret yang gak begitu banyak. Dan kayaknya sekarang ada yang saling memandang dari kejauhan nih. Sneaky Pinky di area rumputan ini mulai deg-degan. Tapi Shocker di sini kalau ketahuan dia sendirian loh. Sedangkan dari Bleed Esports mereka ada bertiga. Dan ini dia sebuah Feeder Ice Strike yang bisa dihindari dengan tidak cukup baik. Dan shutdown tercipta. Shocker berhasil untuk memberikan surprise-nya. Flicker dikeluarkan di mana Final Slash kali ini sudah keluar dari Vex, membuat dari Bleed Esports harus mundur terlebih dahulu. Dan akhirnya baru dia langsung bikin ke arah Athena Shield dari FMM karena tadi nggak ada defensif, bahkan Rose Gold aja nggak ada. Baru respect sekarang, dia benar-benar yakin dengan damage yang dia punya, dia yakin dengan positioning, tapi sekarang dia mulai ragu. Dia mulai khawatir dengan adanya sosok Shocker yang berada di mana-mana. Lord keempat bakal coba untuk diamankan oleh tim Flash tanpa ada gangguan karena semua pemain dari Bleed Esports ada di area pekarangan rumahnya sendiri. 4 Lord. Ini menandakan bahwa tim Flash juga minim dalam masalah finishing touch. Mereka 4 kali loh butuh Lord. Mereka udah megang momentum dari awal pertandingan sampai sekarang loh. Tapi mereka nggak bisa untuk nge-defense. Dengan banyaknya high ground defender sih dari Bleed. Mereka punya Eve, mereka punya Beatrix. Bahkan dia punya Hayabusa juga di sana. Tapi dengan adanya 2 base turret yang hancur di arah mid dan bottom,
dari Blade Esports mereka harus defense terlebih dahulu nih. Mereka nggak bisa keluar-keluar sembarangan kayak tadi. Apalagi membuat dari desa dapetin rumput ini bakal susah banget juga. Tapi sekarang Lord yang sudah evolve, ini adalah Lord evolve perbedaannya. Tinggal dikawal aja. Mereka akan bermain stick together, harusnya Immortal yang sekarang sudah mulai dikantongin satu persatu juga akan menjadi security tambahan di dalam dirinya. Dan Lordnya sekarang sudah berjalan di arah mid. Oke, masih menunggu ada konsil yang mungkin akan dilakukan oleh KZP. Tapi sementara menunggu hal tersebut, mulai coba untuk melakukan defensif. Dash-nya jauh banget tadi di belakang sana, menghilangkan satu. Flicker. Immortal dari Sagito dan bahkan Sagito dalam ancaman. What Shadow, reward manipulasi dan akhirnya membuat dari Dash hilang seketika. Dua player Blade Esports hilang, Vader Ryzen dikeluarkan. Final stage yang masuk ke dalam kill VG dan akhirnya membuat dari Team Flash mulai sedikit terluasa untuk bisa menghancurkan base terakhirnya. Base terekspos, ada sebuah defense charge menuju ke arah belakang. JPL sendirian di depan sana dan gak bisa bertahan terlalu lama. FMF versus everybody. Dan base yang menjadi milik dari Team Flash satu sama. Blade Esports dipaksakan bertanding kembali di game yang ketiga. Wow.